Oke, mari kita langsung masuk ya. Kita bedah bab 35 dari The Third Door, judulnya Ikut Bermain. Nah, sumber kita kali ini benar-benar momen puncak gitu. Semua persiapan bertahun-tahun penulisnya diuji dalam situasi yang sama sekali nggak terduga. Betul sekali. Dan yang menarik, fokusnya itu geser total. Geser gimana tuh? Bukan lagi soal gimana ngejar wawancara, tapi lebih ke menerapkan apa yang udah dipelajari. Kita bakal lihat nih gimana pertemuan yang nggak disangka-sangka di Austin, Texas, malah jadi pintu masuk ke kesempatan gede banget. Oke, jadi ceritanya kan dimulai di sebuah klub malam ya, di Austin. Iya. Rame banget. Penulis ketemu Matt Mickelson, orang penting di balik jejaring sosial Lady Gaga waktu itu. Iya, foundernya. Nah, tiba-tiba aja si Matt ini narik penulis, gitu kan, ngelewatin kerumunan langsung cus ke area VIP. Disitulah momen kuncinya terjadi. Matt ngenalin penulis ke Lady Gaga langsung. Dan cara ngenalinnya tuh unik ya, gak cuma ini sih penulis gitu. Enggak. Matt langsung nyeritain lagi soal pengalaman penulis yang soal The Price is Right sama pertemuan pemegang sahamnya Warren Buffett itu. Cerita yang sama yang udah pernah Matt dengar sebelumnya. Hasilnya, Gaga langsung kayak, wah, terhubung gitu ya. Langsung meluk anget. Persis, ini nunjukin kekuatan cerita kan, kekuatan storytelling dan hubungan yang udah dibangun sama Matt sebelumnya. Bukan sekedar kenalan biasa. Tapi besok paginya nih, suasananya langsung beda. Matt curhat ke penulis. Ternyata Lady Gaga lagi masa sulit banget. Lagi banyak masalah ya dia waktu itu. Ya, cedera pinggul, harus operasi, tur dibatalin, baru aja mecat manajer, terus album art popnya dapat kritik pedas pula. Gaga ngerasa disalahpahami banget. Dan dia butuh bantuan kan? Untuk nyiapin semacam narasi buat acara penting minggu itu? Betul, keynote speech. Bayangin tekanannya di tengah semua masalah itu. Nah, disinilah ironinya muncul. Dulu kan penulis ditolak sama manajer Gaga. Sekarang, dia malah ada di lingkaran dalam gara-gara koneksi sama Matt. Iya, lucu ya jadinya. Tapi ada dilema juga buat si penulis. Dia ragu. Meskipun dia udah riset dalam banget soal Gaga, udah dapet banyak pelajaran dari wawancara lain, dia ngerasa, ini bukan tempat gue deh buat ngasih ide. Kayak nggak pantas gitu ya. Betul. Ada perang batin gitu. Antara dia pengen bantu karena kasihan dan tahu dia punya sesuatu, tapi juga ngerasa nggak enak kayak numpang lewat aja. Sampai akhirnya, si Matt ini kan butuh ide banget, udah frustrasi dia. Malah nggak sengaja mancing penulis buat ngomong. Dipancing gimana tuh? Ya, Matt kayak minta masukan terus penulisnya diam aja. Akhirnya penulis kayak meledak gitu. Keluar semua idenya. Dia mulai nyambungin titik. Nyambungin apa aja tuh? Masa kecil Gaga, sekolah Katoliknya, sisi pemberontaknya dia kayak pas pakai gaun daging itu. Semua itu katanya semacam arsitektur emosional di balik album art pop. Wah, dalam juga ya analisisnya. Iya. Matt langsung kayak, wah, ini dia. Terus langsung ngasih tugas. Bikin poin-poin pembicaraan sama presentasinya. Waktunya cuma 24 jam. Gila kan? Nah, ini dia momen pintu ketiga dalam aksi nyata. Bukan teori lagi, penulis harus berani masuk dan ngasih nilai tambah pas ada kesempatan nggak terduga. Dan di bawah tekanan waktu yang hebat banget. Persis. Dia harus menciptakan solusi saat itu juga. Sempet mentok tuh penulisnya pas ngerjain sendirian. Terus, dia dapat ide kunci. Pakai video pidatonya Steve Jobs yang di Stanford. Yang soal connecting the dots itu loh. Oh, yang legendaris itu ya? Iya. Awalnya si Matt agak skeptis. Kayak, apa hubungannya? Gitu. Tapi setelah dia benar-benar nonton videonya sampai habis, wah, pandangannya berubah total. Langsung yakin dia? Langsung. Dia tunjukin video itu ke Gaga. Dan gak lama kemudian, masuk teks dari Matt ke penulis. Isinya cuma, home run. Semua nangis di sini. Wow. Kenapa video Jobs itu bisa semengena itu ya? Karena video itu ngasih kerangka yang pas banget buat Gaga nyeritain lagi masa lalunya yang ya penuh liku-liku itu, terus dihubungin ke masa kininya dia. Jadi narasinya kuat dan otentik buat pidatonya. Jadi penulis ini benar-benar menggunakan prinsip pintu ketiga itu buat bantu orang lain secara langsung ya, bukan cuma buat dirinya sendiri. Iya banget. Ceritanya nggak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, mereka nonton konser Snoop Dogg bareng. Penulis duduk persis di sebelah Gaga. Terus Gaga ngomong sesuatu. Iya. Gaga secara pribadi bilang makasih ke penulis. Katanya penulis sudah bantu dia ngungkapin sesuatu yang dalam banget buat dia, yang susah dia omongin sendiri. Wah, itu validasi luar biasa sih. Banget.
Terus besoknya, pidato Gaga sukses besar, dapat standing ovation. Ada pesan terima kasih lagi dari Gaga lewat Matt buat penulis. Mantap. Nah, di akhir bab ini kan ada refleksi penulis ya pas di pesawat. Dia mikir gimana rentetan keputusan-keputusan kecil dia. Kayak mutusin ngehubungin Elliot di awal. Betul, terus nekat ke Eropa, ketemu Matt. Semua itu akhirnya ngebawa dia ke momen besar ini sama Gaga. Dan ditutup pakai kutipan Dumbledore yang pas banget itu. Iya, pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya jauh lebih dari kemampuan kita. Bener banget. Ini nyambung lagi kan ke cerita-cerita sebelumnya. Kayak Cilu yang milih key time, Sugar Ray yang ngejar bus sekolah, Bill Gates yang nekat nelpon MITS. Persis. Kemampuan itu penting, tapi pilihan buat bertindak, buat ikut bermain pas momennya datang, itu yang benar-benar ngebentuk jalan hidup kita. Jadi, apa artinya ini semua buat kamu yang dengerin? Momen ikut bermain ini nunjukin banget kekuatan dari persiapan sama hubungan yang kita bangun. Kadang hasilnya nggak terduga. Dan ini munculin pertanyaan penting ya. Gimana pengalaman dan pengetahuan yang kamu kumpulin buat satu tujuan, ternyata malah bisa jadi bekal buat tantangan atau kesempatan lain yang sama sekali beda. Sesuatu buat direnungin ya. Kapan nih momen kamu buat ikut bermain datang? Dan apakah kamu siap buat ngenalin momen itu? Meskipun mungkin arenanya beda banget dari yang kamu bayangin selama ini.